Persidangan elektronik bukan barang baru di Indonesia. Lewat kebijakan e-court dan e-litigation, pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum masa pandemi COVID-19. Namun, persidangan elektronik hanya berlaku pada perkara perdata, bukan perkara pidana. Demi meredam gejolak, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenkum dan HAM menandatangani perjanjian kerjasama menyepakati sidang pidana online digelar sampai wabah COVID-19 berakhir. Pujian sebagai langkah pencegahan COVID-19 pun mengalir. Tapi yang kontra pun tak terbendung. Dengan sidang virtual, pemenuhan hak-hak para pihak berkurang. Hambatan ketersediaan perangkat elektronik hingga ketidaksiapan sumber daya IT kerap mengganggu. Yang paling krusial adalah keabsahan asas pembuktian yang menjadi titik penentuan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Fakta persidangan seperti alat bukti dokumen yang harus diteliti dan diuji kebenarannya hingga saksi yang harus dikonfrontir secara langsung kerap terlewatkan. Hasil persidangan pun rentan manipulasi. Toh, ketuk palu sudah berbunyi. Sejatinya, hukum ada bukan untuk mencari kesalahan, bukan pula untuk menyengsarakan. Hukum ada untuk tercapainya rasa keadilan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang tetap menyidangkan ratusan perkara di tengah pandemi demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan protokol kesehatan. Salah satunya menggelar sidang telekonferensi atau sidang online. Majelis hakim berada di ruangan sidang, napi berada di rumah tahanan, dan lapas jaksa penuntut umum berada di kantor kejaksaan. Data Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak dilaksanakan sidang telekonferensi pada April hingga Juni 2020, PN Tanjung Karang telah memutus 221 perkara dari 549 perkara. Berikut daftar sidang online selama pandemi. Perkara narkotika divonis 140 perkara. Pencurian divonis 40 perkara. Untuk tipikor divonis 13 perkara. Sementara itu perkara anak divonis 10 perkara. Penganiayaan divonis 2 perkara. Perjudian divonis 10 perkara. Sedangkan ITE divonis 2 perkara dan penebangan kayu divonis 4 perkara, sehingga total terdapat 221 perkara. Dari ratusan perkara yang telah jatuh vonis ini didominasi kasus narkotika, yakni 212 berkas. Vonis tertinggi yang dijatuhkan majelis hakim yakni 13 tahun penjara dan tuntutan tertinggi baru-baru ini juga pada kasus narkoba sebanyak 40 kg dituntut mati oleh jaksa. Sedangkan untuk vonis terendah perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang divonis 6 bulan kurungan penjara. Adapun beberapa putusan dan tuntutan selama pandemi, terdakwa Randy Zulfikar perkara narkotika divonis penjara 13 tahun. Asep Muhtar, narkotika 11 tahun. Sementara itu Agung Ilmu Mangkunegara, tipikor 7 tahun. Ex-Kadis PUPR Lampura Syahbudin, tipikor 5 tahun. Ex-Kadis Perdagangan Lampura, Wan Henry, tipikor 4 tahun. Dan Raden Syahril, tipikor 4 tahun. Vonis terendah jatuh pada Marilambok Fakfahan dengan perkara ITE divonis penjara 6 bulan. Sedangkan tuntutan tertinggi perkara narkotika masing-masing jatuh pada Muntawir, Suhendra, Jeffrey, Katami, Supriyadi yang dituntut hukuman mati.
Pantauan tim News Trending Radar Lampung TV, persidangan online dilakukan menggunakan aplikasi video call dengan media komputer. Jaksa tetap menggunakan atributnya seperti persidangan normal. Di layar komputer terdapat majelis hakim, juga terdakwanya. Dengan kemudian, saudara dituntut jaksa dengan pidana mati. Ya. Sementara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mencatat selama pandemi COVID-19 atau tepatnya dimulai persidangan online pada Maret lalu ada 446 perkara yang disidangkan. Kejari Bandar Lampung juga kini masih menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung terkait proses persidangan online ini dilakukan sampai kapan. Namun dengan kapasitas jaksa sebanyak 59 orang, Kejari Bandar Lampung masih siap menjalankan persidangan virtual. Kalau Kejari secara virtual kita gunakan aula untuk tempat ya, untuk tempat, kemudian kita menggunakan aplikasi Zoom. Kita atur di situ nanti ada 3 lot yang kita siapkan dengan artiannya 3 lot berarti 3 juga untuk hakimnya di sana, kemudian di rutan juga 3, jadi secara berbarengan 3. Kalau jaksa kurang lebih 59 ya. 59. Nah, dengan jumlah tersebut mencukupi nggak Bang untuk melaksanakan sidang virtual ini Bang? Mencukupi. Dengan terdakwa nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena sidang ini kan ada di rutan, ada di Polresta. Karena tahanan kita ada yang di Polresta. Untuk tahap 2 nya tetap kita titipkan di penyidik. Nanti setelah inkrah, A3 dulu ya, melimpah ke pengadilan, bisa kita kirim ke rutan. Kemudian setelah inkrah kita kirim ke rutan, tapi tentunya nggak bisa sekaligus bertahap kita kirim karena ya itu tadi menyangkut protokol kesehatan tadi ya. Jadi rutan juga harus mengkarantina 14 hari. Kalau saat ini sih yang di Bandar Lampung ini ya tentunya narkoba pertamanya ya. Kemudian pencurian, penipuan ya, seperti itulah. Cuman yang paling banyak tuh pencurian. Kita masih nunggu ya terkait ini apakah, karena ini kan sidang secara virtual ini kan adanya kesepakatan bersama ya antara Kejaksaan Agung, Mabes Polri, kemudian Hukum-Ham terkait pelaksanaan virtual ini. Kita masih nunggu lah kalau memang pandemi ini sudah mulai artinya sudah mulai hilang atau dia mulai berkurang gimana, mungkin nanti kita akan normal kembali. Sidang telekonferensi di tengah pandemi ini sudah mempunyai payung hukum dan sudah adanya MOU antara Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.